Halo, kembali lagi bersama saya dengan Kak Joko. Nah, di video kali ini kita akan membahas soal SNMPTN dan jawabannya di tahun 2021. Tentunya di si topik ini, soal-soal yang kita bahas adalah soal-soal yang muncul di tahun 2019 ke bawah ya, karena di tahun 2020 soal-soal yang diberikan untuk UTBK itu adalah tes potensi skolastik saja ya, TPS gitu. Jadi tidak masuk saintek seperti fisika, kimia, biologi dan seterusnya. Jadi kita akan bahas soal UTBK tahun 2019 ke bawah. Nah, oke. Nah, di sini langsung saja ya. Topik yang kita bahas adalah kinematika dan subtopiknya nanti GLB dan GLTB. Oke. Nah, langsung saja. Soal yang pertama itu adalah soal yang kakak ambil dari SNMPTN tahun 2010 ya. Ini adalah IPA, masuk kategori IPA atau saintek ya. Jadi kode soalnya itu adalah 528 nomor 18. Nah, oke, langsung saja kita baca soalnya. Jika kecepatan rata-rata sebuah benda sama dengan 0, maka apa kesimpulan yang bisa diambil? Si A mengatakan benda bergerak dengan kecepatan tetap. Jarak yang ditempuh sama dengan 0. Ini si B ya. Si C, benda bergerak bolak-balik. D, perpindahan benda sama dengan 0. Sedangkan si E, kelajuan rata-rata sama dengan 0. Oke. Jadi di sini sebelum kita bahas, kita harus mengerti dulu apa itu kecepatan rata-rata. Jadi kecepatan rata-rata itu adalah selisih antara posisi awal dan posisi akhir dibagi waktu atau disebut dengan perpindahan per waktu. Jadi kecepatan rata-rata itu dia seperti ini ya. Oke. Itu T2 dikurang T1. Nah, seandainya ini 0, maka bisa kita ambil kesimpulan bahwa delta R-nya sama dengan 0. Nah, tidak mungkin delta T-nya sama dengan 0 ya. Seandainya 0, maka persamaannya jadi tak terdefinisi ya. Oke. Nah, itu dia. Jadi kesimpulan yang bisa diambil adalah delta R sama dengan 0. Artinya delta R ini adalah perpindahan. Nah, begitu dia. Oke. Bagaimana dengan jawaban bagian A, benda bergerak dengan kecepatan tetap? Jika kecepatannya tetap, maka delta R-nya tidak sama dengan 0 gitu. Ya. Padahal di sini kecepatan rata-ratanya sama dengan 0. Oke. Jarak yang ditempuh sama dengan 0. Jarak yang ditempuh. Nah, perbedaannya di sini jarak dengan perpindahan ya. Perpindahan. Kalau perpindahan itu dari titik A ke titik B, dia akan mengambil jarak lintasan yang paling dekat. Ini dia. Nah, gitu. Nah, karena ini 120 ya 120, mana itu yang dekat. Tetapi kalau dia jarak, misalkan ini A, ini D. Nah, ini kan seharusnya 120 aja sama dengan ini. Tetapi kalau dia jarak, mungkin nanti lintasannya seperti ini. Jadi dia bisa lebih dari 120. Walaupun dari sini ke sini lintasan yang paling pendek itu adalah 120 meter ya kan. Tetapi di sini lintasannya bisa lebih 120. Itu perbedaannya. Jadi ini salah ya. Kemudian benda bolak-balik. Seandainya bendanya bolak-balik, apa yang terjadi? Misalkan bolak-balik bendanya bolak-balik misalkan bendanya, maka nanti pada saat di A delta R-nya sama dengan 0. Di sini kecepatan rata-ratanya itu adalah 0. Tapi ketika di D, kecepatan rata-ratanya tidak sama dengan 0 karena perpindahannya tidak sama dengan 0. Jadi ini memiliki dua konsekuensi, jawabannya ambigu atau dia memiliki jawaban ada dua sekaligus. Jadi nggak mungkin ya. Oke, salah.
perpindahan benda sama dengan 0. Ini dia yang paling kita cari ya. Oke deh, kita simpan dulu. Kelajuan rata-rata sama dengan 0. Tidak kelajuan dengan kecepatannya. Kalau dia kelajuan rata-rata itu S1 ditambah S2 ditambah S3 per T1 ditambah T2 ditambah T3. Ya. Artinya lintasan yang ditempuh itu sama dengan 0. Artinya benda tidak bergerak sama sekali. Nah, jadi jarak dan perpindahan itu kan tidak. Jadi ini tidak mungkin. Kelajuan rata-rata sama dengan tidak ada hubungannya dengan kecepatan. Oke, berarti jawaban yang paling tepat itu adalah dodol ya, perpindahannya sama dengan. Oke, kita lanjut soal yang kedua. Oke, nah soal yang kedua ini kakak ambil soal dari SNMPTN di tahun 2012 ya. Tetap IPA, kemudian kode soalnya adalah 531 nomor 16. Oke, langsung saja. Gerak sebuah benda dijelaskan oleh grafik hubungan antara kecepatan dengan waktu seperti ditunjukkan gambar di bawah ini. Jarak yang ditempuh oleh benda hingga detik ke-8 adalah berapa? Nah, jadi seandainya grafiknya seperti ini, maka kalau ditanya jarak, apa yang harus kita lakukan? Jadi kita harus paham dulu bahwa jika ingin mencari jarak atau perpindahan dari grafik, perhatikan grafiknya. Nah, jika grafiknya itu adalah antara kecepatan dengan waktu dan grafiknya misalkan membentuk sebidang, baik bidang segitiga atau dan seterusnya, maka kalau ditanya berapa sih jaraknya, maka kalau mencari jarak ambil saja luas grafiknya. Ambil saja luas grafiknya, begitu. Jadi luas grafiknya adalah seperti ini. Nah, yang ditanya adalah sampai detik ke-8. Jadi bangunnya ini kita bisa bagi 3 ya. Nah, ini dia. Nah, atau bagi 2 pun bisa sebenarnya. Dari sini ke sini ya langsung saja bisa. Nah, jadi nanti ini juga kita anggap satu bangun dengan yang ini ya. Oke. Di sini tingginya itu berapa? 5. Sedangkan dari sini ke sini 8. Maka ambil luas grafiknya. Jadi luas grafik yang pertama itu adalah 5 kali 8, 4 meter. Nah, grafik yang kedua, dia dari sini ke sini, tingginya berapa? 5. Karena antara 10 dan 5 itu berselisih 5 ya. Kemudian alasnya dari sini ke sini berapa? 4. 4 ya. Jadi karena bentuknya segitiga, maka kita buat setengah alas kali tinggi. Setengah dikali 4 kali 5. Hasilnya berapa? Ini mati ya. Mati 2. 2 kali 5 10. Jadi kita tinggal jumlahkan saja. Luas 1 40 meter, luas 2 itu adalah 10 meter. Tinggal jumlahkan, maka luas totalnya itu adalah 50 meter. Maka di sini jarak yang kita tempuh atau jarak yang ditempuh itu adalah 50 meter. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah dodol ya. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, soal yang ketiga ini adalah soal yang muncul di tahun 2019 ya. Itu kebetulan SNMPTN dan UTBK 2 ya. Dan fisika ini nomor 22. Oke, mari kita lihat soalnya. Nah, katanya begini, mobil A dan mobil B bergerak saling mendekat dengan kecepatan konstan berturut-turut sebesar V dan 30 meter per sekon. Pada saat T sama dengan 0, keduanya terpisah sejauh 1200 meter.
Jika jarak tempuh mobil D dari T sama dengan 0 sampai bertemu mobil A adalah 720 meter, kelajuan mobil A adalah berapa? Nah, jadi yang ditanya adalah kelajuan mobil A ya. Nah, di sini katanya VA itu adalah V, sedangkan VB itu 30 meter per sekon. Nah, ketika bertemu SD dia 720 meter. Nah, jarak antara kedua benda tersebut atau mobil itu adalah 1200. Nah, sebelumnya. Nah, jadi di sini kita buat analogi bahwa jika ada dua buah benda saling mendekat dan akan berpapasan pada saat di tengah-tengah gitu. Nah, waktu ketemu si A dan si B, atau misalkan ini anggap mobil ya. Ini mobil A, mobil B, waktu ketika bertemu itu sama. Jadi di sini TA sama dengan TB. Nah, dengan mencari waktu si B, maka kita dapat waktu si A, atau sebaliknya, dengan mencari waktu si A, kita mendapat waktu si B. Maka di sini bisa kita cari waktu si B adalah SD per VB. Nah, jika kita masukkan SD-nya tadi 720 meter per VB-nya 30. Nah, di sini kita dapat 24 sekon ya. Nah, 24 sekon. Maka TA juga 24 sekon. Begitu. Nah, kemudian dari sini bisa juga kita lihat bahwa ya, ini kan jarak total si A dan si D itu 1200 meter. Jadi jika ini adalah jarak yang ditempuh si A dan ini adalah jarak yang ditempuh si D, maka kita bisa ambil kesimpulan bahwa SA ditambah SD sama dengan 1200. Nah, jadi begitu dia. Jadi untuk mencari VA, maka bisa kita keluarkan persamaannya menjadi mencari SA itu adalah VA dikali TA tambah SD. SD tadi sudah ada ya. Jadi nggak perlu kita gunakan VB dikali TB gitu. Jadi langsung saja ini adalah 720 sama dengan 1200. Kemudian ini adalah 24 VA 1200 dikurang 720. Maka VA di sini kita peroleh adalah ya 1200 dikurang 720 itu adalah 480 ya. Nah, 480. Kemudian 24-nya bagikan sini, 24. Hasilnya adalah 48 bagi 24 apa ya? Sisa 0. Berarti dia 20 meter per sekon. Jadi di sini jawabannya adalah kecepatan ataupun kelajuan mobil si A itu adalah 20 meter per sekon ya, sangat gampang. Jadi tidak susah-susah amat ya. Oke, kita lanjut. Soal berikutnya. Oke, kelewatan. Oke, nah soal berikutnya itu adalah ini hampir sama ya. Soalnya dia soal SBMPTN tahun 2019 UTBK 1 ya, fisika, nomornya juga sama. 22. Oke, mari kita lihat mobil A ya. Katanya begini. Mobil A dan mobil B bergerak saling menjauh dari saat T sama dengan 0 sekon dengan kecepatan konstan berturut-turut ya sebesar 20 meter per sekon dan 30 meter per sekon. Pada saat T sama dengan 0, keduanya terpisah sejauh 1200 jika jarak tempuh mobil A pada saat itu adalah titik-titik ya. Oke, nah jadi begini, katanya ada dua buah mobil ya. Dua buah mobil. Nah, itu pada saat T ya bergerak saling menjauh pada saat di sini sama dia itu T-nya sama dengan 0. Kemudian pada saat jaraknya itu adalah 1200. Nah, berapa sih jarak yang ditempuh mobil si A? Berapa sih jarak yang ditempuh mobil si D? Ini sebenarnya hampir sama dengan soal yang ketiga tadi, cuma di sini dia saling menjauh.
saling menjauh, tapi di soal sebelumnya saling mendekat. Itu sama aja sebenarnya logikanya ya. Oke. Nah, jadi yang ditanya itu adalah saat kapan jarak keduanya ini 1200 meter. Tadi sudah saya bilang bahwa TA sama dengan TB. Jadi ini anggap aja T. Nah, bisa kita lihat bahwa SA, jarak yang ditempuh si A dan si B itu sama dengan 1200. Jadi SA ditambah SD sama dengan S total, atau SA ditambah SD itu sama dengan 1200. Jadi SA itu adalah VA dikali T ya, tambah SD juga sama VB dikali T sama dengan 1200. Jadi VA-nya berapa nih yo? VA-nya itu adalah 20T dan ini adalah 30T sama dengan 1200. Maka di sini kita peroleh 50T sama dengan 1200. Matikan ini T-nya tetap ya 24 sekon. Nah, jadi dia kedua benda akan terpisah sejauh 1200 meter saat 24 sekon. Nah, yang ditanya adalah jika jarak tempuh mobil A pada saat itu adalah maksudnya jarak tempuh mobil si A pada saat itu adalah jadi di sini yang ditanya adalah berapa sih jarak yang ditempuh mobil si A ya. Oke. Jarak yang ditempuh mobil si A langsung saja VA dikali T. Jadi VA-nya berapa? VA-nya itu adalah 20 sedangkan waktunya adalah 24. Hasilnya 480 meter. Jadi inilah jarak yang ditempuh si mobil si A. Sedangkan keduanya akan bertemu setelah 24 sekon. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah D. Oke. Jadi sampai di sini saya pikir teman-teman sekalian sudah mengerti ya, atau adik-adik sekalian sudah mengerti. Nah, tetap nantikan video-video selanjutnya karena kakak akan bahas soal-soal selain kinematika, geometri, besaran, dan satuan di pertemuan berikutnya. Tetap berlangganan di channel ini dan jangan lupa tetap share, like, dan subscribe supaya Anda mendapatkan notif dari channel ini supaya Anda tidak ketinggalan informasi penting seputar soal-soal SBMPTN tahun 2019 sampai ke bawahnya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tetap semangat, semoga Anda lulus.